Setelah kita tadi mendengarkan cerita tentang Mas Agus Bey, kali ini saya juga mengundang salah satu pegiat lingkungan yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi upaya untuk penurunan suhu, upaya untuk menjaga lingkungan di Kalimantan Timur. Siapa dia? Mari kita sambut Ahmad Wijaya. Mas Jaya, ya, terima kasih sudah hadir di KKND. Silakan duduk. Mas Jaya, kalau boleh tahu apa yang Anda lakukan selama ini untuk mendorong agar masyarakat menjaga lingkungan, tidak merusak lingkungan? Ya, Bang Andi, jadi kalau kita berbicara lingkungan ya, apalagi di Kalimantan Timur dalam skop yang lebih kecil adalah hutan, itu kan bukan cuma kita lihat hutan itu, ada pohon, ada binatang. Ya, kalau kita bicara kelestarian itu bukan bicara kelestarian hutannya yang sekarang ada, tapi generasi yang akan datang juga akan menikmatinya. Tetapi ada pengetahuan yang terjaga juga, pengetahuan tentang sumber daya alam, pengetahuan dan inovasi, serta kearifan lokal yang sudah dipraktekkan yang ke depan juga generasi kita juga bukan cuma sekedar tahu, tapi juga masih bisa lihat wujudnya. Saya membayangkan misalnya ya, orang dulu cerita orang hutan, oh orang hutan begini. Tapi sama dengan dinosaurus, hanya lihat ya, gambar-gambarnya, foto-fotonya gitu. Kalau kita cerita dulu misalnya, oh ada pohon namanya kayu ulin, kayu pengkira. Oh kan pengkira seperti apa? Jangan-jangan nggak kebayang. Biji ulin juga ya, cuma hanya ada di museum. Perasaan Anda tentang ancaman-ancaman ini yang membuat Anda kemudian tergerak hatinya ya? Iya betul, apalagi juga sekarang kan dengan isu lingkungan terutama sektor kehutanan ya. Banyak diperbincangkan karena hutan yang menjadi salah satu ya solusi terkait dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim. Apalagi saya melihat sendiri juga bagaimana isu tentang perubahan iklim, isu tentang namanya pemanasan global itu bukan sesuatu hal yang orang bilang itu ada jargon, itu hanya menakut-nakuti saja. Tapi saya melihat sendiri banyak fakta ya. Apa yang menurut keyakinan Anda itu bakal terjadi kalau kita mulai sekarang tidak peduli lagi untuk menjaga hutan kita, menjaga alam kita, lingkungan kita? Perubahan iklim itu seperti virus bagi masyarakat lokal, kearifan lokalnya. Apa itu? Jadi sesuatu yang dulunya bisa diprediksi tidak bisa diprediksi lagi dengan berbagai kearifan lokal. Sebagai contoh misalnya teman-teman di pedalaman di sana misalnya kalau misalnya kalau musim bunga misalnya ada sejenis bunga yang biasa untuk inang madu. Iya. Kalau itu bunganya banyak sekali itu berarti tandakan kemarau. Kenapa Pak sekarang berbunga? Saya prediksi musim kemarau, tapi ternyata baru berapa bulan tidak. Hujan lagi. Terus kemudian juga yang sabut virus itu, jadi banyak pengetahuan lokal yang ya harus kayak direset ulang gitu. Kita harus belajar berinteraksi lagi yang baru, sehingga menurut saya itu perlu waktu juga untuk bisa mempelajari itu sehingga begitu dahsyat ya isu perubahan iklim bukan cuma isu terkait dengan bencana juga tapi isu sosial juga. Sosial ya. Apalagi kalau saya lihat sekarang juga banyak yang alami gagal panen misalnya ya teman-teman berladang dia karena dulu masih menggunakan kalender Masehi aja. Jadi artinya ini mengubah semua ya. Ya. Jadi ini berbahaya bagi ya dari manusia. situlah yang kemudian ya apalagi saya mengalami sendiri juga kalau di Kalimantan Timur misalnya kalau daerah dari dataran rendah itu banyak faktor dari beberapa penyakit ya, terutama penyakit yang seperti dari nyamuk ya, misalnya kayak malaria, kemudian juga penyakit demam berdarah. Jadi saya mengunjungi beberapa lokasi yang dulu itu endemik di satu wilayah di dataran rendah, sekarang kalau perubahan iklim itu terjadi, katanya faktornya akan naik sampai berapa ratus meter dan saya menemukan itu di beberapa lokasi di Kalimantan Timur yang dulunya bukan daerah endemik, yang kenaikannya beberapa ratus meter. Ya, tapi ngomong-ngomong Anda sekolahnya apa ya? Sekolah saya kehutanan Bang Andi. Kehutanan? Ya kehutanan. Sampai tingkat apa Anda belajarnya ini? Ya alhamdulillah kalau orang bilang itu S2. S2 itu sering senyum berarti. Oh sering. Nah S2 itu saya magister ya. Ketika masih mahasiswa Anda sudah merasa ada sesuatu yang harus diselamatkan dari kelalaian manusia ya terhadap betul, alam ini ya. Jadi selama duduk di mahasiswa ya sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan di salah satu perguruan tinggi di Kalimantan Timur, saya waktu itu juga terlibat sebagai aktivis lingkungan di salah satu organisasi kemahasiswaan namanya Mahasiswa Penyayang Flora dan Fauna ya. Penyayang flora dan fauna. Makanya sebut penyayang bukan pecinta. Kalau cinta saja belum tentu sayang, kalau sayang pasti cinta kali itu. Jadi
Apa yang dilakukan waktu itu? Ya waktu itu banyak kami melakukan seperti melakukan kegiatan ekspedisi, kemudian kita melakukan beberapa kegiatan kayak pameran, terus kemudian juga kita dengan teman-teman dari Pemda ya, kita bekerja sama juga untuk beberapa kegiatan. Sampai di sini dulu, karena sebaiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Samarinda yang didiami sekitar 830.000 jiwa adalah ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Kota tepian adalah julukan kota ini. Bukan tanpa alasan mendapat sebutan itu, sebab lokasinya yang terbelah Sungai Mahakam. Di sanalah seorang pria mewujudkan mimpinya menjaga hutan dengan mendirikan Yayasan Bioma. Namanya Ahmad Wijaya. Pasca kebakaran hebat di kawasan Kalimantan Timur pada 1998, ia dan 3 rekan kuliahnya mendirikan Yayasan Biosfer Manusia. Yayasan ini dibentuk untuk memberi sumbangsih pada pembangunan Kalimantan Timur yang berkelanjutan. Yayasan Bioma juga berperan dalam komitmen mendukung penurunan emisi dengan menjadi bagian dalam pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund dalam periode 2020 hingga 2024 oleh World Bank. Sejumlah kegiatan Yayasan Bioma diantaranya membantu pemerintah daerah maupun pusat melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan pendampingan masyarakat untuk menjaga hutan. Salah satunya adalah pendampingan kepada Desa Wisata Muara Sirang, sebuah desa gambut di Kutai Kartanegara, di mana kebakaran hutan kerap terjadi di sana sebelum tahun 2015. Yayasan Bioma berhasil memberi pendampingan sehingga pada periode 2015 hingga kini tak ada lagi si jago merah melahap hutan gambut di desa ini. Dengan walet hutan awet, warga Muara Siran membangun sarang walet untuk cegah ancaman kebakaran. Lahan gambut yang terjaga artinya sumber penghidupan warga yang sebagian besar nelayan pun terjaga. Warga Muara Siran, Abdul Agus mengaku merasa terbantu dengan kehadiran pria kelahiran 10 Januari 1972 itu. Sosok Pak Ahmad Wijaya sebagai kami di sini sangat merasa terbantu sekali terkait juga dengan penelitian yang hingga meneliti bagaimana kedalaman gambut yang ada di Desa Muara Siran. Nah, itu banyak peneliti-peneliti yang masuk di sini lantaran beliau yang sering menginformasikan kemana-mana yang. Kantor Bioma menjadi tempat diskusi bagi para aktivis lingkungan. Rumah keduanya itu ia jadikan tempat penangkaran lebah kelulut, yaitu lebah kecil tak menyengat, namun madunya mengandung beragam manfaat. Mungkin lebah itu menggambarkan perjuangan Ahmad Wijaya dengan langkah kecil namun memberikan manfaat luas bagi sekitarnya, termasuk kelestarian hutan. Ia berharap restorasi hutan bukan hanya tugas pemerintah, namun juga tanggung jawab semua manusia. Wah, kalau dilihat keren sekali tuh areanya. Itu di mana itu areanya persisnya? Ya itu di areal gambut di Kecamatan Muara Kaban ya. Kenapa itu jadi basis Anda? Ya dulu sebetulnya kami mulai di Muara Kaban itu bukan cuma karena di situ ada gambut yang terluas dan terbaik di Kalimantan Timur ya. Tapi juga saya melihat dari aspek historis juga. Historisnya apa? Ya sejarah Indonesia kan mulai dari Muara Kaban ya. Jadi ketika misalnya daerah lain dibilang belum ada baca tulis, kita di Kalimantan Timur abad keempat sudah ada satu kerajaan yang sudah ditemukan prasasti yang paling tua, di mana abal sejarah itu kan dimulai dari baca tulis dan ketemunya di Muara Kaban. Jadi itulah yang kemudian saya memulai mengajak kawan-kawan di Muara Kaban ya. Saya undang waktu itu kepala-kepala desa. Dimulai dari situ. Ayo kita kalau ingin kita belajar banyak orang ya harus dari sini. Dari Muara Kaban. Sejarah. Dari sejarah Muara Kaban. Oh, itu ya. Makanya IKN itu bukan pindah sebetulnya Bang Andi. IKN itu ya seharusnya ada di situ. Ya bukan seharusnya, artinya IKN itu kembali ke masa lalu. Kembali ke masa Jadi lalu. bukan pindah. Anda Artinya punya yayasan tadi apa?
Saya punya yayasan namanya Yayasan Bioma. Apa program yang dilakukan melalui Bioma ini? Ya dulu kita melakukan riset dan beberapa pengembangannya karena kami terlibat dengan beberapa lembaga penelitian. Ya, misalnya ada CIFOR, ada lembaga penelitian penelitian dan pengembangan kehutanan. Jadi saya di awal-awal ya banyak terlibat dengan mereka. Kemudian kita berpikir bahwa penelitian pengembangan itu ada aplikasinya juga. Bagaimana bisa bermanfaat juga untuk masyarakat. Oke, jadi Bioma ini sekarang bekerja sama dengan pemerintah daerah juga ya. Jadi bersama-sama nih. Ada konteksnya dengan Carbon Fund juga ini ya? Oh ya sangat erat ya. Jadi Bioma dengan beberapa teman-teman kalau di Kalimantan Timur kebetulan kalau sebutan LSM, kalau teman-teman PB sebutnya kan mitra pembangunan. Mitra pembangunan. Jadi tidak menyebut itu LSM. Jadi teman-teman di OPD menyebutnya mitra pembangunan. Jadi Bioma, ada Bumi juga di situ, ada juga teman-teman Yasiwa. Jadi ini sebenarnya partisipasi masyarakat juga ya? Ya betul. Jadi kalau tadi Mas Bey itu juga membantu dengan inisiatif individu, tapi Anda sudah langsung dengan yayasan bersama teman-teman juga ya? Ya betul. Jadi kita sebagai mitra pembangunan yang kemudian juga ada beberapa lembaga yang sifatnya multi pihak juga ya. Seperti DDPI, Dewan Daerah Perubahan Iklim, kemudian kita bersama-sama dengan DDPI ya. DDPI ya. Nah ini menarik, ada Pak Dadi Ruhyat ada di sini. Nah mungkin nggak banyak orang yang familiar dengan istilah DDPI ini. Sebenarnya ini lembaga apa Pak Dadi? Dewan Daerah Perubahan Iklim adalah sebuah lembaga ad hoc yang didirikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 dengan tugas utama untuk mengkoordinasikan tugas-tugas pengendalian perubahan iklim termasuk adaptasi, mitigasi, transfer teknologi. Dari sisi keanggotaan DDP ini terdiri dari multi pihak, ada perangkat daerah di tingkat provinsi yang jadi anggota di situ, ada juga para akademisi berbagai perguruan tinggi, pegiat-pegiat di sektor swasta, utamanya dari sektor perkebunan dan kehutanan, dan tentu lembaga-lembaga swadaya masyarakat banyak berhimpun di DDPI. Program apa yang bisa dilihat nyata yang dilakukan oleh DDPI ini? DDPI ini mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan hijau. Yang pertama adalah program perkebunan berkelanjutan. Yang kedua adalah program kesepakatan pembangunan hijau, disebut juga program Green Growth Compact, dan yang ketiga adalah program FCPF Carbon Fund seperti yang belakangan ini ramai dibicarakan. Nah, untuk mempersiapkan pelaksanaan semua program itu, DDPI bersama para mitra melaksanakan berbagai hal, termasuk di dalamnya mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai acuan kerja untuk penyusunan program dan kegiatan. Kemudian DDPI juga melakukan atau mendorong penguatan regulasi dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan hijau, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. DDPI juga kemudian melakukan penguatan kapasitas bersama-sama Bapeda, misalnya melakukan pelatihan untuk Bapeda-Bapeda di seluruh Kalimantan Timur, bagaimana mengintegrasikan isu-isu pembangunan hijau ke dalam rencana pembangunan daerah. Kemudian pelatihan untuk hal-hal yang lebih teknis juga dilakukan, misalnya terkait dengan teknik reduce impact logging atau pembalakan yang berdampak rendah, atau juga pelatihan mengenai penyusunan bisnis KPH, atau juga pelatihan terkait dengan pengembangan program-program Kampung Iklim Plus. Intinya DDPI tidak saja memainkan peran sebagai koordinator, tetapi juga dinamisator, fasilitator, dan komunikator, menjembatani berbagai persoalan yang perlu dikomunikasikan antara lembaga-lembaga swadaya masyarakat, misalnya dengan lembaga pemerintah. Menarik, jadi peran DDIPI. Nanti jelaskan lagi ya, pandangan Anda dan tentu lembaga Anda berkaitan dengan adanya ancaman perubahan iklim ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.